Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan saya sendiri, Alifianesa Azara, dan teman saya. Sarah Ayunda Arya Santi. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang lembaga asuransi syariah. Yang pertama, yaitu pengertian asuransi syariah. Menurut Dewan Syariah Nasional, asuransi syariah atau takmin atau takaful atau tazamun adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabaru yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan akad yang sesuai syariah adalah akad yang terbebas dari unsur gharar atau ketidakjelasan, maisir atau judi, riba atau bunga, zumul atau penganiayaan, riswah atau suap, barang haram, dan maksiat. Selanjutnya yaitu penerapan prinsip syariah dalam lembaga perasuransian Indonesia. Perasuransian syariah merupakan bagian dari perasuransian pada umumnya yang menggunakan prinsip syariah, yakni prinsip yang dirumuskan dalam hukum Islam, khususnya hukum ekonomi syariah yang untuk pertama kalinya diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian sekaligus menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan perasuransian syariah di Indonesia. Di antara lembaga keuangan di Indonesia yang juga telah mengadopsi prinsip syariah adalah lembaga perasuransian. Perasuransian berbasis syariah seperti yang berlaku sekarang ini merupakan hasil pergumulan pemikiran antara pemahaman terhadap hukum syariah dengan realitas yang terjadi. Prinsip-prinsip akad yang paling utama diterapkan pada lembaga perasuransian yaitu mudharabah, musyarakah, wakalah bil ujrah, dan hibah. Sehingga diharapkan dapat terhindar dari praktik riba, maisir, gharar, zulmu, riswa, serta maksiat. Penerapan prinsip syariah dapat dilakukan baik asuransi jiwa atau life insurance maupun asuransi kerugian yang bersifat umum atau genderan insuransi. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Zahra Ayunda. Selanjutnya adalah bentuk asuransi syariah. Yang pertama, asuransi jiwa syariah. Perusahaan asuransi akan memberikan manfaat berupa uang pertanggungan kepada ahli waris apabila peserta asuransi meninggal dunia. Yang kedua, asuransi pendidikan syariah. Dengan asuransi ini, dana pendidikan akan telah disepakati dan akan diberikan kepada penerima hibah atau anak. Sesuai dengan jenjang pendidikan, ahli waris juga tetap akan mendapatkan manfaat dana pendidikan apabila peserta asuransi meninggal dunia. Yang ketiga, asuransi kesehatan syariah. Asuransi yang akan memberikan santunan atau penggantian jika peserta asuransi sakit atau kecelakaan. Yang keempat, yaitu asuransi haji dan umroh. Asuransi ini memberikan perlindungan finansial bagi jamaah haji atau umroh atas musibah yang terjadi selama menjalankan ibadah haji atau umroh. Selanjutnya, yaitu syarat dan rukun asuransi syariah. Syarat asuransi syariah yang pertama adalah balik, yang kedua berakal sehat, yang ketiga bebas berkehendak atau tidak dalam paksaan, yang keempat tidak sah bertransaksi atas sesuatu yang tidak diketahui atau gharar, yang kelima tidak sah bertransaksi jika mengandung unsur riba. Selanjutnya yaitu rukun asuransi syariah. Yang pertama yaitu akid. Rukun asuransi syariah yang pertama adalah akid, yaitu orang yang melakukan transaksi. Akid ini adalah pihak pemberi hak dan juga penerima hak. Apabila beberapa syarat untuk akid dalam rukun akad, di mana syarat tersebut harus terpenuhi agar akid yang terlibat sah sebagai pemenuh rukun asuransi syariah. Syarat tersebut adalah akid harus mampu melakukan transaksi haliyah dan juga harus memiliki hak atas objek yang ditransaksikannya. Yang kedua yaitu makut alaih, yaitu objek transaksi seperti akid ada syarat yang harus dipenuhi
Untuk makut alih, ada beberapa syarat yang harus terpenuhi. Terkait makut alai ini, yaitu yang pertama, makut alai atau objek transaksi harus ada ketika akad atau perjanjian dilakukan. Yang kedua, makut alai atau objek transaksi harus memiliki secara penuh oleh akid dan bukan merupakan barang yang haram ditransaksikan menurut hukum Islam. Yang ketiga yaitu makut alai alias objek transaksi merupakan suatu yang bisa diserah terimakan baik ketika akad terjadi ataupun di waktu lain. Yang keempat yaitu makut alai harus jelas. Yang kelima, objek transaksi atau makut alai harus suci. Yang ketiga yaitu sigat atau ijab kabul. Ijab kabul atau istilah lainnya adalah sigat adalah ucapan yang menunjukkan bahwa kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi rela dan sepakat untuk melakukan akad. Ijab dan kabul adalah dua pernyataan berbeda. Ijab adalah pernyataan dari pihak yang menyerahkan objek yang ditransaksikan, baik itu orang pertama atau kedua. Sedangkan kabul adalah pernyataan dari pihak yang menerima. Ada 4 syarat untuk ijab kabul alias sigat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, maksud dari kedua belah pihak harus jelas. Yang kedua, ucapan ijab kabul harus sesuai. Yang ketiga, ijab dan kabul disampaikan secara berurutan. Yang keempat, perlu ada satu majelis akad dan kedua belah pihak mencapai sepakat tanpa ada penolakan atau pembatalan. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.